Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai supply chain yang saya teliti. Jadi, nama saya adalah Najwa Alfi Rahman dengan NIM V122045. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Perdagangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Indofood, perusahaan ternama di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri makanan serta minuman, yang berdiri pada tahun 1990 dan memiliki markas besar di Jakarta. Perusahaan ini memiliki jaringan produksi dan distribusi yang luas. Oleh karena itu, perusahaan ini sangat bergantung pada rantai pasokan yang efisien dan praktik manajemen operasi yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan produknya di pasar. Baik di dalam maupun di luar negeri, PT Indofood ini juga aktif dalam upaya sosial dan berkelanjutan, serta menjadi salah satu kontributor utama dalam industri makanan di Indonesia, seperti biskuit, makanan ringan, makanan siap saji, minuman, dan lainnya. Produk yang populer di Indonesia seperti Indomie, Indomilk, Bimoli, dan banyak lagi. Lalu kita next. Apa pentingnya SCM? Tentu penting bagi sebuah perusahaan, karena SCM merupakan manajemen operasional di mana semua pasokan diawasi dan diamati sampai ke tangan konsumen, dari masuk gudang, produksi, pengecekan kualitas, hingga pendistribusiannya. Dan di sini SCM pada PT Indofood mengalami 3 rangkaian, yaitu pasokan, produksi, dan distribusi. Kita akan membahas mengenai pasokan terlebih dahulu. PT Indofood memiliki jaringan dengan para pemasok. Maka dari itu, PT Indofood tidak kesulitan untuk mencari-cari supplier. Selain itu, PT Indofood bisa mendapatkan harga yang termurah. Lalu ke produksi. Pada proses pemproduksiannya, PT Indofood sangat menjaga standar kualitas produksinya dan sangat mengutamakan kebutuhan pelanggan dengan cara mengecek kualitas produk di setiap alur produksinya agar tidak terjadi kesalahan. Lalu di tahap terakhir adalah distribusi, yang tidak kalah penting dari dua yang sebelumnya. PT Indofood memiliki jaringan distributor maupun pengecer untuk mengantarkan produk hingga seluruh Indonesia dengan tepat waktu dan selamat sampai tujuan. Lalu, pembahasan yang sangat penting di sini adalah faktor masalah SDM pada PT Indofood. Di sini ada 5, yaitu perubahan permintaan secara tiba-tiba yang pertama, lalu kurangnya transparansi dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Yang ketiga, inventaris yang tidak dikelola dengan baik. Yang keempat adalah kualitas bahan baku yang tidak memenuhi standar operasional dan keterlambatan distribusi atau tidak tepat waktu. Maka dari itu saya memikirkan tentang redesign sistem SDM dari PT Indofood. Kita bisa mengubah dengan cara yang pertama penyinkronan permintaan dan produksi. Lalu yang kedua, pergeseran prioritas dan ketidakefisienan dalam produksi. Yang ketiga, pengoptimalan inventaris. Yang keempat, mempercepat proses pengadaan. Dan kelima, memperluas inovasi kolaborasi dengan mitra rantai pasokan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan penyinkronan permintaan dan produksi. Penyinkronan permintaan dan produksi di sini untuk menghindari pemborosan waktu, karena terjadi berbagai kesalahan umum seperti yang dilakukannya perbaikan dan perencanaan, pengakuratan sistem prediksi dan pembaruan data secara real time, sehingga perusahaan bisa merencanakan produksi dengan lebih efisien. Lalu yang kedua adalah pergeseran prioritas dan ketidakefisienan dalam produksi. Agar tetap menjadi efisien, perusahaan perlu mempertimbangkan dan menerapkan konsep Lean Manufacturing atau Six Sigma yang berfungsi untuk mereduksi waktu penggantian mesin produksi. Dengan memperpendek waktu stop, Indofood dapat lebih responsif terhadap perubahan dan mengurangi waktu tunggu. Lalu yang ketiga adalah pengoptimalan inventaris. Menggunakan pendekatan yang lebih terarah seperti teknis just-in-time dan alat bantu, sistem otomatisasi, penyimpanan serta pengambilan barang. Hal ini dapat meminimalisir penumpukan stok yang tidak perlu. Lalu yang keempat adalah proses pengadaan yang lambat. Atau kita harus mempercepat proses pengadaan. Sebagai
pengautomatisan dan mempercepat proses pengadaan. Dengan adanya proses itu, perusahaan dapat mengurangi waktu tunggu. Lalu yang terakhir adalah kurangnya memperluas inovasi kolaborasi dengan mitra. Jadi, kolaborasi dengan mitra meningkatkan efisien serta menghindari pemborosan waktu, sehingga dapat menghindari keterlambatan, kekurangan persediaan, dan masalah lain yang bisa saja terjadi dalam prosesnya. Maka dari itu, kita harus merediksi sistem SDM dan menghindari resiko-resiko yang sudah dijelaskan tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.